menjawab, lebih dulu firman. Ya terus firman ini sopo? Firman ini Gusti Allah Pak. Ya berarti Allah dengan firmannya sama kekal. Itu cara pikir seperti itu yang bisa diterima. Gitu loh. Nah sekarang pertanyaan, Allah dengan roh Allah lebih dulu mana adanya? Ya lebih dulu Allah Pak. Berarti Allah pernah ada, rohnya belum ada. Ya tahu almarhum Mas kalau gitu Mas. Ya sama kekal Pak. Lah sama kekal berarti Bapa, Putra dan Roh Kudus. Loh kok gitu Pak? Loh sing takon lah kok gitu mesinnya aku Mas. Lah kok ngono Mas pikiranmu Mas? Yohanes bersama dengan Stefanus. Yohanes bukan Stefanus. Ya satunya di Jalan Leli, satunya di Jalan Mundu. Ya toh? Beda, dua alamat memang beda. Loh bener apa tidak saya? Iya kan? Yohanes bersama Stefanus, Stefanus bukan Yohanes. Tapi kalau Pak Stefanus bersama rohnya, apakah kok bedakan? Nah kan itu kan. Firman bersama Allah Pak. Lah ini firmannya Allah kok. Kamu bedakan. Yohanes dengan Stefanus memang beda. Karena manusia terikat oleh ruang, terikat oleh waktu. Tapi kalau Gusti Allah enggak terikat ruang dan waktu. Contoh lagi. Innallaha ma'asyabirin. Allah beserta orang yang sabar. Jumlahi wong sabar yang Malang piro? 1 juta Pak. Jumlahi Gusti Allah piro? 1 Pak. Berarti 1 Tuhan beserta dengan 1 juta orang yang sabar di Malang. Pada waktu yang sama di 1 juta tempat yang berbeda. Apa Gusti Allah jadi 1 juta? Ya enggak Pak, karena Tuhan Maha Hadir. Loh kalau Tuhan Maha Hadir, kowe takon Tritunggal. Tuhan itu Maha Hadir, jadi apapun bisa. Kenapa kamu persoalkan? Nah, tapi Pak, firman menjadi manusia itu kesulitan, saya paham. Kalau kesulitan tak jelaskan. Teman-teman Muslim kan percaya firman menjadi kitab. Orang Yahudi percaya Torah itu bersifat kekal. Nah sekarang pertanyaannya, kekal itu definisinya apa? Kekal itu dari tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu. Tan ono kang murwani, tan ono kang mungkasi, alfa omega. Itu kekal. Firman kekal, Allah itu kekal. Betul. Ini sekedar perbandingan yang nanyakan kebanyakan teman-teman Muslim. Saya tanya, apakah Al-Quran sebagai firman Allah itu kekal? Kekal. Apakah firman Allah itu Allah? Bukan Pak, inilah bedanya kita dengan Islam. Sebab kalau bagi kalangan Kristen, kalau firman itu kekal, Allah itu kekal. Dan firman itu bukan Allah, berarti ada 2 yang kekal berdamping-dampingan. Berarti anak loro yang kekal. Tapi kalau firman bersama Allah dan firman adalah Allah, jumlahi mung siji. Asalkan kita mengerti Allah itu bukan benda gitu. Nah kalau firman jadi kitab aja sampai bisa terima kok. Masa firman jadi manusia kok angel mikir toh Mas? Ora percaya ora apa-apa panjenengan kowe duduk Kristen. Iya toh? Kan gitu mestinya. Jadi enggak sulit Bapak Ibu. Terus yang kedua, bahasa teologis. Ini yang harus clear. Kalau saudara Muslim itu menyebut kata Allah, itu mirip kalau orang Kristen menyebut Sang Bapa, Allah Sang Bapa. Jadi Allah ketika dikaitkan dengan Sang Bapa itu transenden. Artinya tidak terjangkau, tan kena kino yang opo, tan kena winiroso. Karena dalam Alkitab dikatakan tidak seorang pun melihat Allah. Loh kok kita bisa lihat Yesus Pak? Loh Yesus itu kan kemanusiaannya yang dilihat. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Karena Allah itu lewat firman-Nya menjadi manusia, maka siapa yang melihat Yesus, dia melihat Allah. Karena siapa yang melihat firman-Nya, dia melihat yang punya firman. Kan begitu. Tapi ketika saudara Muslim mengatakan, Allah jadi manusia, itulah batu sandungan. Jadi ungkapan Allah jadi manusia itu mirip kalau orang Kristen mengatakan Allah Bapa jadi manusia, kan enggak kan. Itu paterpasionisme, patripasionisme. Allah Bapa bisa menderita. Masa Allah disalib? Enggak Pak.
Yang disalib itu Yesus. Nah, kan jelas kan? Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaannya yang mati. Kemanusiaannya yang berdoa. Tidak usah bingung. Kalau Yesus itu Tuhan, kok dia bisa berdoa? Lah kan firman menjadi manusia. Sepenuhnya manusia, maka dia berdoa. Dalam kemanusiaannya dia berdoa. Seandainya, ini misalnya buku saya. Seandainya buku saya itu makhluk hidup. Dia pasti bisa menyapa saya. Pikiran saya jadi buku, misalnya ya. Masuk ke kertas ini kan seolah-olah. Tapi kertas ini kan bukan saya. Ini wujud penjelmaan saya. Siapa yang membaca buku ini, dia bisa mengerti pikiran saya. Yang satu dengan saya bukan kertasnya buku ini. Sekalipun ini penjelmaan pikiran saya. Yang satu dengan saya, pikiran saya bersama roh saya dalam diri saya yang satu. Nah, lebih dalam lagi, ini kan paling gampangnya. Kalau gitu, gimana Pak? Contoh yang paling mudah, ya kamu pikiranmu dengan rohmu. Itu kan satu. Coba, paling mudah. Karena manusia kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Satu apa tiga? Mbah Kulen menjawab dengan membawa lilin. Iki piro? Ada lilinnya, ada terangnya, ada panasnya. Iki piro? Setunggal Mbah. Ratakon maneh karo Mbah Kulen. Makanya ngilmu itu kelakone yang anti laku. Ya toh? Artinya apa? Kita jalankan dulu. Eksperimen-eksperimen kita ini tentu dengan bahasa yang tidak asing bagi orang sekeliling kita. Nah, pertanyaan kedua Pak Agus. Kenapa bukan Allah Bapa saja? Kenapa harus Putra Allah? Kenapa harus Roh Kudus? Ketika saya bicara, ini Pancasila adalah gagasan besar dari Bung Karno. Pancasila itu lahir dari pikiran Soekarno. Pertanyaannya, Pancasila lahir dari pikiran Soekarno. Lahir dari pikiran Soekarno. Siapa ibu yang melahirkan Pancasila? Kalau ibu yang melahirkan Megawati, Bu Fatmawati. Kalau ibu yang melahirkan Mas Huruf, Bu Fatmawati. Kalau ibu yang melahirkan Mas Taufan, Bu Hartini, kan gitu kan? Ini kan fisik, tapi kalau lahirnya sebuah ide, apakah itu memerlukan seorang ibu? Tidak. Lah ini, bahasa ini kalau di kalangan orang kebatinan, ini lebih bisa dihormati. Nah, Anda lihat itu, buku Serat Darmo Gandul yang gundal gandul aja bisa ngerti kok. Jadi orang Kristen dari pertama saya katakan jangan minder wardahait komplek. Kenapa hanya Bapak? Bapak itu merujuk kepada wujudnya, merujuk kepada eksistensinya. Eksistensi saja itu akan diam, tinggal diam tanpa menyatakan diri. Menyatakan diri itulah anak firman. Kalau hanya Bapa dalam makna wujud tanpa roh, apa bedanya dengan Tuhan berhala yang tanpa hidup, tanpa bisa bergerak? Roh Allah itu adalah sumber hidup dalam diri Allah. Nah, kira-kira seperti itu. Dalam sebuah pertemuan dengan kelompok kebatinan, saya pernah ditanya, bagaimana Anda menjelaskan misteri tentang Bapa, Putra, Roh Kudus, Sang Romo, Sang Putra, lan Sang Roh Suci. Kebetulan orang Pangestu, Pagayuban Situnggal. Lebih bisa menerima, meskipun ada beda-beda dikit lah. Tapi ya sebetulnya perbedaan itu kan bisa didialogkan. Saya ngomong begini, sadurunge jagat kabeh ki ana sing ana apa, Mas? Gusti Allah, Pak. Lah iya, wis iling-ilingan. Sadurunge jagat gumelar ki ana sing ana sapa? Gusti Allah, Pak. Endi Gusti Allah? Ya. Ketika Anda makan endi Gusti Allah, berarti Tuhan itu berbeda, bukan kita, bukan di ruang ini. Sebab kalau Tuhan di ruang ini berarti fisik. Ning ngarepmu ana sapa?
ning ngarepku ono Pak Ginting. Ya toh? Ini sama di ruang dan waktu. Tapi ketika bicara, dia ada di sini. Jadi saudara-saudara berharaplah pada Tuhan, dia ada di sini. Ini di gereja. Pak Gideon berkhotbah di sini. Tuhan ada di sini, saudara-saudara. Jika engkau memiliki beban permohonan, nyatakan Tuhan ada di sini. Saya kira tidak ada satupun jemaatnya Pak Gideon. Endi. Iya kan? Karena kita bicara tentang Tuhan beda dengan bicara tentang Pak Ginting itu. Ini harus clear dalam pembicaraan seperti ini. Sebelum segala sesuatu ada, yang ada apa? Tuhan. Nah sekarang, Tuhan itu maha kasih. Maha kasih Pak. Moho welas moho asih. Nah, sebelum ada alam semesta ini, Tuhan mengasihi siapa? Ya, Tuhannya mengasihi manusia, Pak. Makanya ada ajaran ini di kalangan orang Kabatinan. Tuhan itu seperti perbendaraan yang terpendam. Dia ingin dikenal, maka dia menciptakan manusia supaya ada yang berdialog dengan dia. Lah kalau Tuhan menciptakan manusia supaya duwe konco, berarti Tuhan itu butuh aktualisasi diri. Tuhan kesepian. Sunyi sepi sendiri tanpa dirimu lagi. Manusia kesepian karena dia tidak punya alter ego. Pertanyaannya, waktu manusia belum ada, Tuhan sama siapa? Sendiri Pak. Berarti kesepian sampai dia mau menciptakan manusia. Enggak Pak. Yang dikasihi siapa? Di luar dirinya belum ada, yang ada cuma Tuhan. Maka jawabannya, Tuhan itu satu. Tunggal tanpa kawan, tapi tidak pernah kesepian. Itulah Tritunggal. Sebab kalau subjek, ada objek. Subjeknya Bapa yang mengasihi, sasaran kasihnya kan Sang Putra. Kasih yang mengasihi, sasaran kasih yang dikasih, dan kasih itu sendiri. Yang mengasihi Bapa, yang dikasihi Putra, dan kasihnya adalah Roh Suci. Mula Gusti Allah ora tau kesepian. Wah Pak, meledos utekku Pak, mulakmu. Kowe ora tekan lek ngono iki ngelmune wong pinilih sing ngene. Saya bilang gitu. Jadi orang biasanya minder, kita minder dengan mereka, tak bikin minder. Mas, alon-alon Mas. Engko lek kowe ora tekan mundak edan, alon-alon. Bener. Ini Tritunggal sampai seperti ini loh, ini bukan omongan saya. Anda baca tulisannya Agustinus, Anda baca tulisannya Bapak Gereja seperti Athanasius dari Iskandaria. Muridnya Rasul Yohanes yang namanya Ignatius dari Antioquia. Firman Allah yang keluar dari Allah di keheningan abadi. Ya sampaikan kepada orang Jawa. Inilah manunggaling kawula Gusti yang sebenarnya. Jadi Gusti Yesus itu manunggaling kawula Gusti. Allah manusia. Rahasia ini hanya bisa dicerna dalam iman Kristen karena ini ngelmu tua. Makanya saya ngomong teman-teman ini. Hati-hati loh. Wilek ratekan iso edan. Jadi ilmu wong ngilmu tuwa. Gitu ya kira-kira.